Oke, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu kembali di pertemuan 6 ya elektronika. Di pembahasan pada pertemuan 6 ini kita sudah masuk ke komponen aktif elektronika. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah belajar mengenai komponen pasif elektronika dan sekarang ini kita masuk ke komponen aktif elektronika. Pada pertemuan 6 ini saya akan memberikan eh, penjelasan atau pembahasan secara komprehensif dan juga ditambah dengan gambar dari komponen aktif tersebut sehingga kalian bisa melihat langsung bentuk dan wujud dari komponen aktif tersebut. Oke, yang pertama kita masuk terlebih dahulu kepada definisi dari komponen aktif, yaitu komponen aktif merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal atau istilahnya sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Dengan kata lain, komponen elektronika aktif hanya berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar. Nah, itu definisi dari komponen aktif elektronika. Terus komponen aktif elektronika yang akan kita bahas pertama adalah diode. Jadi bentuk dari diode bisa kalian simak di sebelah kiri. Ada sisi warna hitam, ada yang abu-abu atau bisa dilihat. Dioda atau diode ini adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor N dan P dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Ya, jadi sesuai fungsinya diode ini adalah komponen aktif yang fungsinya untuk menyearahkan gelombang atau menyearahkan apa namanya suatu tegangan ke satu arahnya dari kaki anoda menuju kaki katoda. Itu untuk dioda. Selanjutnya keluarga dari semikonduktor selain dioda yang sebelumnya juga ada dioda Zener. Nah, dioda Zener ini bentuknya atau wujudnya itu transparan dan di dalamnya ada sebuah apa namanya bahan yang berwarna merah ke coklat-coklatan. Nah, dioda Zener ini memiliki karakteristik menyalurkan arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan. Jika tegangan yang diberikan melampaui batas tegangan Zener. Ya, jadi dioda Zener ini mampu untuk menahan atau menyalurkan tegangan yang lebih besar daripada dirinya. Terus fungsi dioda Zener sebagai penstabil tegangan atau disebut juga regulator tegangan pada rangkaian elektronika. Nah, untuk rangkaian-rangkaian power supply, terus juga adaptor dan lain sebagainya yang biasa digunakan untuk suplai sebuah perangkat elektronik. Nah, di dalamnya banyak menggunakan dioda Zener ini. Terus selain ada dioda Zener, ada yang namanya dioda silikon. Ini dioda yang terbuat dari bahan silikon, berfungsi sebagai penyarah tegangan atau arus bolak-balik ke arus DC atau mengubah arus DC menjadi arus AC menjadi DC tergantung dari rangkaian yang digunakan. Komponen ini tidak bisa berdiri sendiri, tentu ada komponen-komponen lain yang mendukung untuk berfungsi dengan baik. Selain itu ada yang namanya dioda laser. Nah, dioda ini dioda semikonduktor dengan yang mirip dengan dioda pemancar atau LED istilahnya. Nah, dioda laser ini berfungsi sebagai mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, yang mana menghasilkan cahaya berbentuk laser jika diberikan tegangan dari luar.
Ini biasanya digunakan untuk sensor-sensor cahaya yang tidak terlalu jauh untuk aplikasinya. Bisa berupa apa namanya pergerakan dari orang masuk atau keluar masuk, atau buku atau benda atau objek yang keluar masuk melalui tempat yang sempit, tetapi sudah dipasangkan dioda ini untuk mendeteksi apakah ada objek yang masuk atau keluar. Dan selanjutnya ini adalah dioda LED. Nah, ini sudah banyak kita temukan, aplikasinya adalah dioda yang memancarkan cahaya jika diberikan tegangan. Nah, jadi tegangan ini berkisar dari 3 volt sampai dengan 3,5 volt. Dan dioda LED ini memiliki variasi warna yang cukup banyak dan sering digunakan sebagai indikator suatu rangkaian atau sistem. Nah, selain itu ada namanya dioda foto. Nah, jenis dioda ini berfungsi mendeteksi cahaya. Yang kalau LED itu adalah memancarkan cahaya, yang ini adalah menangkap cahaya. Nah, sering digunakan untuk mendeteksi sinar dari LED atau laser, sehingga dia bisa berfungsi sebagai sensor atau otomatisasi suatu rangkaian yang digunakan lah dioda foto ini. Nah, itu banyak digunakan di tempat-tempat atau aplikasi-aplikasi seperti itu. Terus ada yang namanya dioda bridge. Nah, dioda bridge ini adalah dioda jembatan yang mana di dalam dioda itu terdiri atas 4 dioda yang telah tersusun, hingga yang munculnya itu adalah kaki-kakinya saja dan biasa digunakan untuk penyearah gelombang AC menjadi DC. Banyak digunakan pada rangkaian power supply, terus rangkaian penguat suara atau amplifier, atau rangkaian equalizer yang berkecimpung dalam bidang audio. Banyak ditemukan di situ. Terus ada yang namanya lagi dioda tunnel. Nah, inilah jenis dioda yang memiliki kemampuan untuk beroperasi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dapat berfungsi dengan baik pada gelombang mikro, sehingga dimungkinkan untuk menggunakan pada efek mekanika kuantum. Nah, ini jarang kita gunakan di perangkat elektronika yang sederhana. Ini lebih pada sebuah eksperimen yang terkait dengan fisika, entah itu tentang kuantum atau tunneling atau tentang frekuensi. Nah, itu biasanya digunakan adalah dioda tunnel. Terus ada lagi namanya dioda varaktor. Inilah jenis dioda yang memiliki sudut kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Jadi fungsi pada perangkat elektronika seperti ponsel, TV, dan lain sebagainya itu merupakan sebagai pembangkit frekuensi, sehingga pada perangkat elektronika bisa berfungsi dengan baik berkat adanya dioda varaktor yang berfungsi pada rangkaian tersebut. Itu varaktor. Nah, ada juga dioda seperti ini namanya dioda GaN. Adalah jenis dioda yang tidak memiliki positif negatif junction, melainkan hanya terdiri dari 2 elektroda. Dioda ini berfungsi untuk menghasilkan sinyal gelombang mikro. Nah, tentunya bentuk dan fisiknya dari gelombang ini jarang juga digunakan pada perangkat elektronika, lebih pada bidang-bidang eksperimen terkait dengan fisika dan elektronika murni. Selanjutnya kita masuk ke komponen aktif yang berbeda setelah dioda, yaitu adalah SCR. Nah, kepanjangan SCR silakan kalian search sendiri di Google apa yang dimaksud dengan SCR. Jadi SCR ini adalah masih berkeluarga dengan dioda tetapi memiliki fungsi pengendali, atau dalam artian dia bisa sebagai saklar atau sebagai on off otomatis suatu rangkaian yang menggunakan SCR ini. Jadi karakteristik dari SCR ini ada 3 kaki. Ada kakinya sebagai pengendali disebut dengan gate atau disimbolkan G.
Setelah ECR, kita masuk ke komponen aktif berikutnya adalah transistor. Nah, komponen aktif ini banyak sekali aplikasinya dan sangat familiar digunakan di berbagai komponen, di berbagai perangkat elektronika yang biasanya digunakan sebagai saklar otomatis atau sebagai penguat arus atau tegangan, bisa juga modulasi, bisa juga penstabil tegangan sampai dengan eh, namanya berfungsi sebagai penguat sinyal. Nah, bentuknya seperti ini, jadi ada lempengan tasnya itu sebagai heatsinknya atau pendinginnya, badannya berbentuk warna hitam dan kakinya ada 3 yaitu basis, kolektor, emitor. Terus juga ada yang namanya integrated circuit atau istilah pendeknya adalah IC. Nah, tentunya IC ini terdiri atas komponen aktif dan komponen pasif di dalamnya yang sudah berbentuk package. Nah, sudah berbentuk seperti itu dan memiliki kaki yang lumayan banyak sebagai I/O atau input output yang digunakan pada perangkat atau rangkaian selanjutnya. Nah, biasanya IC ini ada berbagai jenis, ada IC untuk penguat operasional, penguat sinyal, atau yang lain-lainnya, tergantung dari karakteristik IC yang di. Nah, ada juga IC digital. Jadi IC ini berfungsi sebagai suatu gerbang digital yang biasanya kita kenal dengan AND, OR, NOT, NAND, dan lain sebagainya. Nah, di dalam tubuh atau di dalam rangkaian IC ini sudah terdapat gerbang-gerbang itu. Yang bisa kalian lakukan percobaan untuk di bidang microcontroller atau di bidang mikroprosesor. Dan selanjutnya ada juga yang namanya saklar. Nah, saklar ini juga masuk ke komponen aktif yang dimana kalau tidak adanya tegangan ya tidak bisa berfungsi dengan optimal. Nah, saklar ini tentunya fungsinya untuk memutus menyambungkan arus listrik atau tegangan listrik sehingga rangkaian selanjutnya setelah saklar ini bisa kita hidupkan dan matikan. Selanjutnya ada yang namanya relay ya. Relay ini juga suatu saklar yang mana bedanya saklar ini yang berbentuk relay ini sudah dibekali dengan lilitan yang berfungsi sebagai otomatisasi on off. Dan penggunaan relay ini banyak digunakan di berbagai bidang, bisa di otomotif untuk bel atau sirine, dan untuk di bidang elektronika bisa untuk menghidupkan lampu, bisa menghidupkan pompa, kipas, dan lain sebagainya. Dan sangat aplikasi dari relay ini sangat banyak sekali kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada yang namanya komponen tabung vakum. Nah, ini banyak kita temukan di perangkat televisi atau monitor visi yang lama. Yang adanya berbentuk tabung. Nah, di dalamnya ada seperti ini. Ini sebagai pembangkit sinyal juga dalam sebuah rangkaian elektronika yang mana terdiri atas aliran arus listrik dalam ruang hampa tinggi antara elektroda yang menerapkan perbedaan potensial listrik. Nah, ini kita sering temukan di TV-TV tabung yang jenisnya lama. Untuk TV yang sekarang yang LED dan yang sudah berbentuk panel LED itu jarang menggunakan ini. Jadi ini merupakan sebuah teknologi zaman dulu tetapi memiliki fungsi yang cukup penting pada saat itu. Selanjutnya, terima kasih. Jadi itu pembahasan saya pada pertemuan 6 pada minggu ini. Tentunya kalian bisa menggunakan rekaman ini sebagai bahan kalian untuk melakukan resume terkait dengan tugas pada pertemuan 6.
Itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu. Terima kasih banyak.